Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, ketemu lagi dengan saya Pinta Astuti dalam mata kuliah Matematika Teknik 1. Nah, masuk pada minggu kali ini, kita akan belajar tentang materi limit, bagian yang pertama. Mungkin sudah banyak ya adik-adik mahasiswa yang dulu pada jenjang pendidikan sebelumnya atau di sekolah sudah belajar tentang limit. Nah, sekarang mari kita ingat-ingat lagi, kita review lagi, dan kita pelajari lagi. Oke, kita masuk ke definisi limit. Apa itu limit gitu ya? Jadi di dalam slide ini akan ada penjelasan. Jadi limit itu menggambarkan seberapa jauh sebuah fungsi akan berkembang bila variabel di dalam fungsi terus mendekati suatu nilai tertentu. Jadi di sini kata kuncinya adalah mendekati suatu nilai tertentu. Nah, notasinya biasanya limit itu akan kita tulis menjadi seperti ini gitu ya. Ada lim, kemudian x mendekati c, fx itu fungsinya sama dengan L. Nah, membacanya bagaimana? Kalau ada simbol seperti ini, kita akan baca limit fungsi fx akan mendekati L untuk x yang semakin mendekati c. Jadi misalnya Anda punya limit di sini y mendekati a, misalnya f y sama dengan L. Berarti kalau kita punya yang baru, ini akan kita baca limit fungsi fy akan mendekati L untuk y yang semakin mendekati a. Nah, kita punya beberapa metode untuk menyelesaikan persoalan limit. Jadi di dalam mata kuliah ini nanti akan kita pelajari ada 5 macam metode gitu ya. Mungkin kita akan bagi menjadi bagian 1 dan bagian 2. Nah, untuk bagian yang pertama kita akan belajar metode 1 sampai 4. Apa saja metodenya? Jadi yang pertama, menggunakan nilai-nilai fungsi di sekitar titik yang ditinjau. Jadi nanti kita akan dekatkan nilai-nilai yang ada di sekitar titik yang ditinjau, gitu ya, di sekitar X. Kemudian yang kedua, metode substitusi. Yang ketiga, metode faktorisasi. Kemudian yang keempat, merasionalkan. Ini mungkin ada hubungannya dengan pecahan, gitu ya. Dan yang terakhir adalah kaidah L-Hospital. Ini nanti mungkin akan kita pelajari pada sesi berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke metode penyelesaian limit, alangkah baiknya kalau kita belajar atau mengingat lagi tentang sifat dasar limit fungsi, gitu ya. Nah, yang pertama, kita masuk ke yang pertama, kalau kita punya limit K mendekati K untuk X yang semakin mendekati C, ini merupakan sifat yang pertama gitu ya. Kalau di sini fungsinya itu adalah K, K itu merupakan suatu konstan, maka hasilnya adalah nilai limit tersebut akan mendekati K gitu ya, karena tidak ada variabelnya. Konstan dan tidak ada variabel. Kemudian kalau ada limit X dengan X mendekati C, ya berarti nilainya adalah C itu sendiri gitu ya. Nah, mungkin untuk contohnya nih yang pertama, Anda punya limit misalnya 2 gitu ya, untuk X mendekati 3 gitu ya. Ini kan hasilnya sama dengan pasti 2 gitu kan. Karena di sini bukan variabel, jadi berapapun nilai X-nya mau Anda dekati dengan yang angka mendekati 3, ya ini pasti hasilnya akan 2.
Bedanya kalau untuk sifat yang kedua, kita misalnya punya contoh limit lim x gitu ya, untuk x mendekati 3 gitu ya. Berarti x-nya kita ganti menjadi 3 gitu ya, hasilnya 3. Paham ya bedanya ya untuk sifat yang pertama dengan sifat yang kedua. Jadi saya ulang lagi, kalau yang pertama ini konstanta, konstanta tidak ada variabelnya, berapapun nilai X yang akan kita dekati, hasilnya adalah konstanta itu sendiri gitu ya. Misalnya Anda punya limit 1000 untuk X mendekati misalnya 4, ya berarti nilainya adalah 1000 ya, karena bukan 1000X gitu ya. Di sini kalau 1000X lain lagi gitu ya. Oke, kemudian contoh yang kedua saya kasih contoh limit X untuk X mendekati 1000 gitu ya. Nilainya adalah X-nya kita ganti 1000. Nah, kelihatan bedanya ya. Oke, untuk sifat yang kedua ini saya rasa cukup jelas. Kemudian yang ketiga, jika limit fungsi f(x) dengan X mendekati C, kemudian ada limit Gx, limit fungsi Gx dengan X mendekati C itu ada, dan K-nya anggota bilangan real, maka, nah, jadi kalau ada fungsi di sini, fx ditambah Gx, limit fungsi dari fx ditambah Gx dengan X yang mendekati C, kita bisa pisahkan gitu ya, ini sendiri, ini sendiri ya. Ini hasilnya sama gitu ya. Hasilnya sama dengan limit fungsi fx dengan X mendekati C dan limit Gx dengan X mendekati C. Oke, ini sama. Kemudian sifat yang kedua dari poin 3 ini, kalau kita punya limit K dikalikan fungsi fx, K itu konstan, dengan X mendekati C, maka K-nya ini bisa kita letakkan di depan ya, karena K itu adalah suatu konstanta, tidak perlu kita masukkan di dalam operasi limit. Jadi K dikalikan limit fungsi fx dengan X mendekati C. Oke, itu tadi sifat dasar limit dari 1 sampai 3, yang 3 masih bagian A dan B gitu ya. Kita lanjutkan ke bagian C. Nah, kalau ada fungsi perkalian bagaimana? Ya sama saja gitu ya. Jadi kalau ada limit perkalian dari fungsi fx dikalikan fungsi gx gitu ya dengan x mendekati c, maka kita bisa pisah gitu ya. Kita hitung dulu limit fungsi fx-nya, kemudian kita hitung limit gx-nya baru dikalikan. Ini tadi kalau perkalian. Kalau yang pembagian bagaimana? Limit fungsi fx dibagi dengan fungsi gx dengan x mendekati c gitu ya. Anda juga bisa langsung membagikan seperti ini, asalkan kalau pecahan syaratnya apa gitu ya, penyebut tidak boleh 0. Kalau penyebut tidak boleh 0, ya ini ya berarti ya tidak sama dengan 0. Karena penyebutnya adalah yang bawah, limit fungsi gx dari x mendekati c itu tidak sama dengan 0. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk yang E. Untuk sembarang N anggota bilangan N gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama, kalau Anda punya fungsi fx kemudian dipangkatkan dengan n, gitu ya, pangkatkan dengan n, ini sama saja. Anda hitung dulu limitnya semua, baru n-nya belakangan, gitu ya. Pangkatkan setelah Anda menghitung. Jadi misalnya Anda punya contoh soal limit dengan x-nya mendekati 2 misalnya dari suatu fungsi x plus 1 misalnya. X plus 1 dipangkatkan 3. Ini akan sama saja dengan Anda hitung dulu ya, limit x mendekati 2 dengan x plus 1 fungsinya ini di
pangkatkan 3 belakangan. Ini hasilnya sama gitu ya. Nah, untuk yang kedua juga sama. Kalau pangkatnya negatif ini juga sama gitu ya. Misalnya Anda punya limit X mendekati 1 misalnya. Dari X min 4 pangkat min 1 gitu ya. Ini kita bisa menghitung dulu limitnya. Limit X mendekati 1, X min 4, kita pangkatkan min 1. Dengan syarat, ini ada syaratnya ya, limit fungsi f(x)-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, kemudian kalau pangkatnya pecahan bagaimana gitu ya? Sama saja ya, pangkatnya pecahan juga sama dengan syarat asalkan untuk n-nya genap, pangkatnya seperbilangan genap itu harus lebih dari 0. Oke, kita masuk ke macam-macam penyelesaian limit fungsi, karena tadi kita sudah belajar sifat-sifatnya. Jadi kita yang pertama akan masuk ke menggunakan nilai-nilai fungsi di sekitar titik tinjau. Jadi contohnya di sini, berapakah nilai f(x) saat x sangat dekat dengan 2 gitu ya. Jadi kita punya limit f(x) dengan x mendekati 2 itu x kuadrat plus 3. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Nilai pendekatan untuk f(x) dapat diselesaikan menggunakan tabel gitu ya, dapat menggunakan tabel karena kan x-nya mendekati 2 gitu, x-nya mendekati 2, kita menggunakan tabel yang pertama ini yang lebih dari 2 dan yang sebelah kanan kurang dari 2 gitu ya. Karena kalau Anda ingat ini bilangan 2 gitu kan ya. Nah, ini yang paling di sebelah kanan ini kan ada 2,00001. Yang sebelah kiri ada 1,9999 gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita masukkan gitu ya, dan dari yang angka lebih dari 2. Kita ada 3, ada ya misalnya 2,05, 2,001, 2,00001 gitu ya. Kita hitung f(x)-nya. F(x)-nya kan tadi x kuadrat ditambah 3. Kita masukkan x-nya, kita dapat nilai f(x) gitu ya. Kalau kita masukkan 3, 12 gitu ya, karena dia 3 kuadrat ditambah 3 gitu ya. Kalau 2,05 berarti X-nya 2,05 kuadrat ditambah 3 gitu ya. Dan seterusnya, sehingga kita bisa dapatkan nilai dari 2,00001 ini 7,000401 gitu ya. Berarti ini dekat dengan 7 gitu ya, dekat dengan 7. Ini kan dari angka yang lebih dari 2. Kalau yang kurang dari 2 bagaimana? Kurang dari 2 itu misalnya kita akan mulai dari 1,5 gitu ya. Ya bebas, nanti Anda bisa mulai dari 1, 1,2, 1,4, 1,5 gitu ya. Kemudian 1,5 kita hitung dari f(x)-nya x kuadrat plus 3 gitu ya. 1,5 kuadrat ditambah 3 gitu ya. Hasilnya adalah 5,25. Kemudian 1,95, 1,999, 1,99999 dan seterusnya gitu ya. Hingga kita dapatkan untuk yang 1,9999 itu adalah 6,99996. Nah, ini kan juga dekat dengan 7. Nah, kalau dari perhitungan di sini, dari tabel di sini, terlihat bahwa nilai X yang semakin mendekati 2, ini dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan, akan menghasilkan nilai f(x) yang sangat dekat dengan nilai 7. Jadi, nilainya adalah 7. Ya, ini mudah, tapi Anda menghitungnya lumayan banyak gitu ya, karena Anda harus mencoba beberapa trial ya, beberapa kali percobaan perhitungan, sehingga Anda bisa mendapatkan nilai pendekatan dari
angka yang ada di sebelah kiri dan angka yang ada di sebelah kanan. Nah, jadi kalau kita lihat tadi fungsinya itu adalah limit X mendekati 2 dari X kuadrat plus 3. Kan gini ya. Ya, kurvanya ya kurang lebih ini. Ini adalah kurvanya untuk grafiknya. Kemudian yang ditanya adalah pada saat X sama dengan 2 ya, X sama dengan 2. X sama dengan 2. Nah, tadi Anda mendekati suatu, kalau dari garis bilangan Anda punya di sini adalah 2, Anda dekati dari kiri dan Anda dekati dari kanan. Ternyata hasilnya adalah mengerucut gitu ya, ada di sekitar 7. Oke, kemudian masuk ke metode yang kedua, metode substitusi. Ini lebih simpel gitu ya, namanya substitusi. Anda langsung masukkan saja angkanya ya. Masukkan angka ini ya, duanya Anda langsung masukkan ke fungsinya. Berarti Anda langsung masukkan ke X-nya. Sehingga 2 kuadrat ditambah 3 sama dengan 7. Nah, ini cepat, ini mungkin favorit bagi Anda ya. Tapi sekali lagi Anda harus paham seluruh metode penyelesaian limit fungsi. Karena mungkin ada metode-metode yang tidak cocok untuk soal-soal tertentu gitu ya. Mungkin metode substitusi tidak boleh digunakan, jadi Anda punya alternatifnya. Oke, kemudian metode yang ketiga adalah faktorisasi. Nah, kita punya contoh, soalnya di sini adalah fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Kita ditanya berapa nilai fx saat x mendekati 1. Kalau kita buat notasi fungsinya bagaimana? Berarti limit fungsinya adalah X kuadrat min 1 dibagi X min 1 dengan X mendekati 1. Nah, kita akan coba dulu dengan metode substitusi. Tadi kan kalau metode substitusi, itu kalau kita masukkan X-nya sama dengan 1, ya kita coba dulu ya. Berarti 1 kuadrat min 1 dibagi X min 1. X-nya ini 1 ya, berarti 1 min 1, 0 per 0. Loh, kok 0 per 0 gitu ya? Kok 0 per 0 gitu ya? Ini makanya tidak semua metode itu cocok digunakan untuk semua soal. Kalau Anda ketemu 0 per 0, ini tidak boleh ya, tidak boleh. Makanya kita akan gunakan metode yang ketiga. Nah, ini ya, saya ulang lagi. Pada kasus di atas F1, pada saat X dimasukkan 1 tidak terdefinisi. Karena di titik ini nilai fungsinya menghasilkan 0 per 0 gitu ya. Sudah saya coba jelaskan di sini. Nah, masih dipertanyakan apa yang terjadi jika fx mendekati 1 tetapi x-nya tidak sama dengan 1 gitu ya. Kalau X-nya sama dengan 1, hasilnya 0 per 0. Kalau tidak sama dengan 1, terus bagaimana? Gitu ya. Makanya kita coba menggunakan metode faktorisasi untuk mendapatkan penyelesaian dari limit fungsi tersebut. Nah, kita akan masuk ke metode faktorisasi dengan catatan X-nya tidak boleh sama dengan 1. Gitu ya. Tadi kan fungsinya ini ya, X kuadrat min 1 dibagi dengan X min 1. Mungkin nanti Anda masih ingat gitu ya, kalau ini, kalau Anda punya X kuadrat plus A, ini min ya, ya ini saya hapus saja, X kuadrat min A ini akan sama dengan X min A dikalikan X plus A. Ini simple ya, mungkin kalau Anda yang nggak percaya bisa Anda kalikan sendiri gitu ya, akan jadi X kuadrat min AX plus AX min A kuadrat. Ini kan habis gitu ya, akan menjadi X kuadrat min A kuadrat. Jadi X kuadrat min 1 kita faktorkan menjadi X min 1 X plus 1 dibagi dengan X min 1. Kan atas bawahnya ada sama-sama ada X min 1, kita coret gitu ya, kita coret
Sehingga kita dapatkan X plus 1. Nah, kalau kita sudah dapatkan X plus 1, berarti mudah ya, kita bisa masuk ke metode substitusi. Pokoknya metode substitusi ini kalau akan aman digunakan kalau bentuknya tidak pecahan gitu ya, akan menjadi limit X plus 1, gini kan, dari X mendekati 1. Bisa langsung Anda masukkan ya, X-nya kita ganti 1, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Nah, jadi inilah gunanya Anda perlu paham metode apa saja yang bisa digunakan untuk menyelesaikan limit fungsi. Nah, jadi di sini kalau kita gambarkan grafiknya ya, X plus 1 itu kalau misalnya Anda masukkan X-nya sama dengan 1 di sini akan ketemu 2. Nah, fungsi f dikatakan mempunyai limit L untuk X mendekati C. Nah, ini bisa ditulis seperti ini ya. Jika untuk nilai X yang sangat dekat dengan C, tetapi X tidak sama dengan C. Berakibat fx mendekati L. Ya, ini untuk penjelasannya. Oke, kemudian kita masuk ke metode yang keempat, yaitu merasionalkan gitu ya. Kalau ada kata-kata merasionalkan ini kemungkinan ada akar. Nah, contohnya kita punya soal limit dari fungsi akar X kuadrat plus 5 min 3 per X min 2 dengan X mendekati 2. Nah, yang kita harus fokus adalah di sini ada akarnya ya, ada akarnya. Kita harus mengingat persamaan. Nah, tadi ya ada yang A kuadrat min B kuadrat, ini memang tidak boleh lupa. Ini definisinya adalah A plus B dikalikan A min B. Nah, kita harus merasionalkan soal kita tadi ya, merasionalkan dengan cara apa? Mengalihkan dengan sekawan ya. Dikalikan dengan sekawan. Nah, apa itu sekawan? Gitu ya, sekawan. Kalau Anda punya akar 3 plus 2, sekawannya adalah akar 3 min 2 dibagi dengan akar 3 min 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda kalikan dengan akar 3 min 2 per akar 3 min 2, ini kan sama dengan 1 ya, karena atas bawahnya sama. Berarti Anda hanya mengalihkan dengan 1, itu menjadi tidak masalah. Nah, hasilnya bagaimana? Dengan ini ya, dengan persamaan sifat dari persamaan kuadrat, Anda akan ingat kalau A plus B dikali A min B hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Berarti akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat per akar 3 min 2. Akan menjadi seperti ini. Nah, sama gitu ya. Kalau kita punya limit yang ada di dalam slide ini, X kuadrat plus 5 min 3 per X min 2, kita bisa mengalihkan dengan sekawannya gitu ya. Ini ya, akar X kuadrat plus 5 plus 3. Jadinya kalau di sini min, di sini sekawannya plus. Gitu juga sebaliknya. Dan yang di dalam kotak ini ya sama saja ya, kalau kita lihat ternyata hasilnya 1. Anda mengalihkan dengan 1. Nah, ini dikalikan biasa karena X kuadrat plus 5 dikuadratkan. Ini kan hasilnya adalah kuadratnya jadi hilang gitu ya. Kemudian 3 kita kuadratkan jadi 9. Terus per, ya tinggal dikalikan saja ya, X min 2 di sini dikalikan dengan ini. Akar X kuadrat plus 5 plus 3. Sehingga soalnya berubah menjadi gimana? Menjadi, ini kalau kita hitung di sini kan jadi X kuadrat plus 5 min 9 min 4. Nah, min 4 ini kan sama saja dengan X kuadrat min 2 kuadrat.
kuadrat sama saja dengan X min 2 dikalikan X plus 2. Ini adalah penjabaran dari ini ya, X min 2 dikalikan X plus 2 dibagi, ini limitnya yang tadi ya, sama. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah kita rasionalkan dengan mengalihkan sekawan, kita bisa langsung memasukkan nilai X-nya, gitu ya. X-nya kita masukkan ke sini ya, X sama dengan 2, jadinya 2 kuadrat, 2 ditambah 2 dibagi dengan ini 2 kuadrat ya, 2 kuadrat plus 5, ini akar, ditambah 3. 4 ditambah 5, 9 ya, akar 9 plus 3. Akar 9 plus 3. Oke, kemudian kita hitung, ini ya 2 ditambah 2, di sini 4 dibagi akar 9 itu 3 ditambah 3, berarti 4 per 6 atau 2 per 3. Ya. Sama. Oke, ini adalah cara merasionalkan. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, kita punya hitunglah limit dari 3x kuadrat min x min 6 dengan x mendekati min 1 gitu ya, x mendekati min 1. Ya, kalau cara yang paling mudah gimana ya? Substitusi gitu ya, substitusi gitu ya. Anda langsung masukkan x-nya min 1, berarti ini sama dengan limit 3x kuadrat min x min 6 dengan x mendekati min 1. Anda langsung masukkan 3 kalikan x-nya min 1 kuadrat min x min 6. Min 1 min 6. Jadi 3 min 1 kuadrat 1 min dikalikan min 1 plus 1 min 6. Berarti 3 ditambah 1, 4 min 6 min 2. Cepat ya kalau metode substitusi, asalkan dia tidak pecahan ya cepat hasilnya. Atau tadi mengingat-ingat sifatnya, kalau Anda punya limit seperti ini, Anda bisa pecah-pecah ya menjadi limit 3x kuadrat dengan x mendekati min 1 dikurangi limit x dengan x mendekati min 1 dikurangi limit 6 dari dengan x mendekati min 1 ya. Kalau limit 6 ya tadi sifat yang pertama ya hasilnya 6. Kalau limit x dengan x mendekati min 1 ya langsung min 1 gitu ya. Ini sesuai sifatnya. Nah, kalau ini ada sifat yang ini yang pertama, Anda punya konstanta bisa diletak di depan, kemudian kuadratnya bisa di sini ya. Nah, ini sama saja, hanya mungkin lebih ribet aja. Tapi kalau Anda mau substitusi juga boleh, hasilnya sama. Oke, kita masuk contoh soal yang kedua. Nah, ini Anda harus hati-hati karena bentuknya pecahan. Ini kalau misalnya dimasukkan, apakah bisa langsung dapat? Kita coba saja. Kalau hasilnya tidak 0,0, ya berarti bisa gitu ya. Limit x kuadrat min 2x min 15 per x plus 3 dengan x mendekati 2. Kita coba masukkan x-nya sama dengan 2 ya. 2 kuadrat min 2 kalikan 2 min 15. Dibagi 12, 3. Ini adalah 4 min 4 min 15 dibagi 12, 3, 5. Berarti di situ 4 min 4 ini habis ya, min 15 dibagi 5, hasilnya min 3. Nah, kita bisa memakai penyelesaian yang lain menggunakan sifat-sifat limit yang tadi sudah kita pelajari ya. Karena bentuknya pecahan, kita bisa membuat seperti ini. Ini adalah pembilangnya dan juga ini penyebutnya. Nah, biar tambah panjang lagi sesuai sifatnya, kita pecah lagi ya.
kita pecah lagi satu per satu gitu ya, satu per satu. Nah, ini hasilnya juga sama. Kalau Anda masukkan, nilainya hasilnya adalah min 3. Oke, kemudian kita masuk ke limit yang bentuknya akar. Limit akar dari 1 per 5x min 1 dari x mendekati 2. Nah, ini kalau mau cara yang substitusi gimana? Ya langsung masukkan x-nya 2 gitu ya. Akar 1 dibagi 5 kalikan 2 min 1. Ini sama saja dengan akar 1 per 10 kali, 5 kali 2 kan 10 ya. 10 min 1 itu 9. Berarti akar 1/9. Sama saja akar 1 dibagi akar 9 gitu kan. 1 akar 9 3. Nah, kan seperti itu. Kalau mau cara yang menggunakan sifatnya, ya sama saja gitu ya. Ini kan akar. Akar kita ubah menjadi pangkat setengah. Pangkat setengah kita keluarkan gitu ya. Kita keluarkan. Jadi kita hitung dulu limitnya. Nah, boleh juga seperti itu gitu ya. Kemudian kita pecah-pecah juga ini ya. Ini kita pecah menjadi ini ya. 5 limit X mendekati dari X mendekati 2. Dengan limit 1 gitu ya. Kalau 5 dikalikan limit X, tadi kan 5 limit X dengan X mendekati 2 itu langsung 2 ya, sifat yang kedua. Ini sifat yang pertama, dikurangi limit 1 dari X mendekati 2, karena tidak ada variabelnya, itu hasilnya adalah 1. Sehingga di sini. Sama ya, sama-sama sepertiga. Ini juga contoh soal yang nomor 3. Nah, kita masuk contoh soal yang nomor 4. Jadi kita punya soal x kuadrat min 3x plus 2 per x kuadrat min 1 dengan nilai x mendekati 1 gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Kita akan coba langsung masukkan ya, x-nya sama dengan 1. Berarti 1 kuadrat min 3 kali 1 ditambah 2 dibagi 1 kuadrat min 1 gitu ya. Kita coba hitung. 1 min 3 plus 2. Berarti min 2 plus 2. Ini hasilnya 0 dibagi 1 min 1, 0. Nah, tadi Anda harus ingat, kalau hasilnya 0 per 0 bagaimana? Tidak boleh ya, artinya tidak terdefinisi. Sehingga ini sama ya penjelasannya ya. Sehingga tadi sifat limit yang pembagian seperti ini tidak dapat langsung digunakan. Nah, apakah dengan demikian limit yang ditanyakan menjadi tidak ada? Ya, belum tentu ya, belum tentu. Kalau ada 0 per 0, belum tentu tidak ada gitu ya, belum tentu tidak ada. Terus bagaimana langkah penyelesaiannya? Kita akan lihat yang pertama, kalau Anda punya bentuk kuadrat seperti ini, kita akan coba faktorkan gitu ya, faktorkan. Menggunakan metode faktorisasi. Sehingga x kuadrat min 3x plus 2 Anda faktorkan menjadi x min 1 dikalikan x min 3 gitu ya. Nah, untuk yang bawah x kuadrat min 1 Anda faktorkan jadi x min 1 dan x plus 1. Nah, atas dan bawah sama-sama punya x min 1 sehingga tinggal x min 2 per x min 1. Kalau gitu, ini ya akan menjadi limit seperti ini. Sekarang kita coba masukkan X sama dengan 1 menjadi 1 min 2 dibagi 1 plus 1. Sehingga min 1 per 2. Sama gitu ya hasilnya sama. Kalau Anda mau menggunakan limit pembagian juga boleh. Oke, ini adalah contoh soal yang keempat. Kemudian, contoh soal yang kelima. Limit X pangkat 3 min 8 dibagi X pangkat 4 min 16.
Nah, ini bagaimana langkahnya gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini, Anda bisa menggunakan faktor. Dia menggunakan faktor. Jadi yang susah adalah mencari faktor dari X pangkat 3 min 8. Gitu. Nah, Anda harus coba-coba latihan gitu ya. Berapa nih nilainya. Nah, kalau faktor dari X pangkat 3 min 8 itu adalah X dikalikan X kuadrat min 4 ditambah 4X min 8. Kemudian yang bawah ini harus hati-hati gitu ya. Anda punya A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B dikalikan A plus B. Ini sama saja ya. Ini X pangkat 4 min 16 itu kan sama saja dengan X kuadrat dikuadratkan min 4 kuadrat. Berarti ini kan bentuknya sudah A kuadrat min B kuadrat, berarti X kuadrat min 4 dikalikan X kuadrat plus 4. Ya, sama-sama kita akan coba lihat gitu ya, bagaimana penyelesaiannya ini. Ini kan sama saja dengan X kuadrat min 4 gitu ya. X kuadrat min 4. Jadi kita akan pecah. Ini kita pecah menjadi ini ya. Kita pecah biar Anda nggak bingung. Menjadi yang pertama, limit dari X dikalikan X kuadrat min 4 per penyebutnya ditambah limit, ini yang sebelah kanan ya, 4X min 8 dibagi penyebutnya. Yang sebelah kiri sama-sama memiliki X kuadrat min 4, kita bisa buang di situ, berarti tinggal X dibagi dengan X kuadrat plus 4. Ditambah dengan, nah ini ya, Anda harus hati-hati, ini adalah skill Anda, X kuadrat min 4 itu bisa dibagi lagi ya, bisa diwaktorkan lagi menjadi X kuadrat ditambah, X kuadrat, X min 2 dikalikan X plus 2. Sama ada, kita bisa buang. Kalau sudah, kemudian kita bisa masukkan nilai X sama dengan 2. Jadi 2 dibagi 2 kuadrat plus 4 ditambah 4 dibagi 2 plus 2 dikalikan 2 kuadrat plus 4. Nah, hasilnya menjadi Anda hitung sendiri gitu ya. Kemudian samakan penyebutnya sehingga didapat 12 per 32 atau 3 per 8. Oke, kemudian tadi Anda sudah punya beberapa contoh soal gitu ya. Sekarang tugas Anda adalah mengerjakan latihan soal yang ada di dalam slide ini. Ada 5 soal gitu ya, ada 5 soal Anda bisa coba kerjakan sambil mengingat-ingat metode-metode apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Semoga selalu sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.